Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Amira di podcast Tajuk Mimpi. Pasti teman-teman semua pengen kan dapat meraih impian atau juara yang kalian mau. Tapi di balik itu semua pasti ada usaha yang harus kalian raih dan jatuh bangun yang kalian rasakan dalam proses kalian meraih mimpi-mimpi itu. Dan kebetulan di sini saya punya bintang tamu spesial kita, yaitu salah satu siswi dari MTS atau Fik Singaraja. Ayo dong Kak Zahra, sapa dulu teman-teman kita. Hai kawan-kawan. Oke, mungkin teman-teman di sini ada nih yang pengen mengenal lebih lanjut tentang siapa sih Kak Zahra gitu. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Zahra Tusana, biasanya dipanggil Zahra. Saya sekolah di MTS atau Fik Singaraja. Saya asal dari Singaraja dan alamat saya ada di Jalan Hasanuddin, Kampung Lebah. Oke, kita langsung aja nih ya ke pembahasan kita kali ini tentang bagaimana sih proses Kak Zahra sama meraih impian Kak Zahra untuk mendapatkan juara di kelas itu. Apalagi Kak Zahra juga pengalaman yang bisa kita sharing untuk memotivasi teman-teman kita juga gitu. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Bisa nggak Kak Zahra ceritain sedikit gitu, kapan awal mula Kak Zahra punya keinginan nih atau impian untuk jadi juara di kelas? Jadi awal mulai saya melihat teman-teman saya yang juara 1, 2, 3 itu yang membuat saya pengen jadi juara di kelas. Dengan di awal mulai itu saya masuk kelas 1 SMP dan saya lebih meningkatkan belajar saya, usaha saya, dimana yang bisa nantinya saya menjadi juara di kelas. Oke, makasih Kak Zahra jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah Kak Zahra masuk di SMP ini, apa Kak Zahra udah tahu nih mapel-mapel apa atau pelajaran apa yang Kak Zahra kuasain dan pelajaran apa yang kurang kakak kuasain, dan gimana sih cara kakak buat ngeimbangin nilai itu dan ngontrol nilai kakak tuh agar tetap bagus? Jadi saya itu menguasai pelajaran bahasa Indonesia karena saya tertarik pada teks berita. Dan saya tidak menguasai pelajaran aswaja karena saya susah memahami pelajaran itu. Tetapi saya harus tetap rajin untuk belajar lagi untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam semua pelajaran. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kak Zahra punya impian itu, apa sih langkah pertama yang Kak Zahra lakukan untuk mencapai impian kakak? Jadi langkah pertama saya itu saya harus belajar lebih giat lagi, lebih fokus, lebih berkonsentrasi sebelum memulai pelajaran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa nggak sih kakak ceritakan nih pengalaman kakak selama berproses meraih juara? Pernah nggak kakak ngerasain gagal atau ngerasa kurang nih dalam usaha kakak itu? Saya pernah gagal dalam meraih prestasi dan perasaan saya saat itu saya merasa kecewa, sedih karena usaha saya kurang dalam meraih prestasi yang saya inginkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah ada nggak momen dimana kak merasa lelah atau ngerasa capek, dan gimana sih cara kak buat ngatasin perasaan tersebut? Jadi saya pernah dalam kondisi lelah, capek, malas,
dan pengen nyerah, bosan dalam pelajaran dan susah memahami pelajaran itu. Tetapi kalau saya terus dalam kondisi itu, saya tidak akan bisa mengejar prestasi yang saya inginkan dan saya nantinya tidak bisa jadi juara di kelas. Banyak jawabannya bagus sekali nih. Oke, aku lanjut tanya berikutnya ya. Dukungan apa saja sih yang Kak dapatkan dalam proses tersebut dari keluarga dan juga teman-teman lingkungan sekitar Kak Zahra? Jadi dukungan yang saya dapatkan itu dari orang tua saya, keluarga saya, teman-teman saya, guru saya. Itu berpesan agar tidak gampang berputus asa, lebih percaya diri, dan terus mengejar usaha atau prestasi yang saya inginkan. Oke, hebat sekali ya Kak Zahra, kayaknya semangat banget dalam meraih prestasinya, apalagi dukungan-dukungan yang udah Kak Zahra dapatin, pasti Kak Zahra ngerasa nggak sendiri nih dalam ngejalani setiap proses Kak Zahra itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih perasaan Kak Zahra setelah Kak Zahra tahu kalau Kak Zahra itu berhasil nih ngedapetin prestasi di kelas? Jadi perasaan saya saat itu, saya merasa senang, kaget, dan tidak nyangka saya bisa mendapatkan juara kedua di kelas. Bisa nggak sih kakak gambarkan gimana momen waktu itu nih saat nama Kak Zahra dipanggil gitu jadi juara di kelas? Saat itu wali kelas saya menyebutkan nama saya sebagai juara kedua di kelas dan menyuruh saya untuk maju ke depan kelas di depan teman-teman saya. Dan saat itu teman-teman saya bertepuk tangan dan memberikan semangat untuk saya. Sih waktu itu perasaan Kak Zahra seneng banget kan ya gitu. Gimana sih perasaannya, nggak nyangka kah atau gimana yang Kak rasain? Saya merasa nggak nyangka banget bisa menjadi juara kedua di kelas gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana Kak melihat dampak prestasi tersebut yang berdampak dalam diri Kakak ataupun lingkungan sekitar Kakak? Dampak yang saya dapatkan itu, saya lebih percaya diri atas keberhasilan yang saya sudah dapatkan, yaitu juara di kelas, dan keluarga saya bangga, senang atas prestasi yang saya dapat, dan teman-teman juga sangat senang karena saya jadi juara, memberikan saya semangat, dukungan agar saya bisa mendapatkan juara lagi nantinya. Oke, terakhir nih, apa pesan atau kesan kakak nih yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin mereka juga sedang berjuang meraih impian dan prestasi mereka dalam jenjang pendidikan? Jadi pesan saya untuk teman-teman itu harus tetap semangat, jangan berputus asa, jangan nyerah sebelum kita bisa meraih impian kita. Oke, terima kasih ya Kak Zahra atas waktunya dan semua cerita-cerita kakak udah mau berbagi dan sharing ke kita. Baik, karena waktu kita kayaknya sudah habis nih ya, padahal masih banyak nih mau saya tanyain, tapi kayaknya Kak Zahra juga masih banyak ada kesibukan lainnya. Kita tutup acara kali ini. Dan makasih ya semua teman-teman udah mau denger dan meluangkan waktunya dalam acara podcast kita. Dan sampai berjumpa lagi pada episode podcast berikutnya. Bye-bye.